informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Informasi lainnya, roadshow kuliner Nusantara di Banda Aceh dorong UMKM naik kelas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kunang Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, dan edukatif. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Mortalamudin menegaskan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, menyenangkan, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Penegasan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan MPLS dan hari pertama sekolah melalui Zoom meeting yang diikuti oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Kepala Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, dan Sekolah Luar Biasa SLB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menghadirkan MPLS ramah tahun 2026 agar setiap murid baru memperoleh pengalaman yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sejak hari pertama sekolah. Berbagai stakeholder dalam rangka MPLS ini. Mengundang TNI, apa yang dibicarakan barangkali tentang pertahanan negara. Mengundang Polri, apa yang dibicarakan mungkin tentang ketertiban umum. Dan hal-hal misalnya kita mengundang tentang perlindungan anak dan menjadi acuan selanjutnya cara dia berinteraksi dengan masyarakat. Kemendikdasmen terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis MPLS ramah yang membawa sejumlah pembaruan, diantaranya pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, pengukuhan kepengurusan baru Perpani Kota Banda Aceh diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir. Ketua Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Aceh, Profesor Dr. Nya Amir, mengukuhkan pengurus cabang atau Pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030 di Aula SMK SMT Banda Aceh Sabtu 11 Juli 2026 hari ini. Dalam sambutannya, Ketua Pengprov Perpani Aceh, Profesor Dr. Nya Amir, mengatakan pengukuhan kepengurusan baru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Menurutnya, soliditas pengurus, sinergi dengan berbagai pihak, serta komitmen dalam pembinaan menjadi kunci
untuk meningkatkan prestasi panahan di masa mendatang. Dari pemerintah kita berharap bahwa dukungan sepenuhnya ya dalam mempersiapkan Aceh ini, karena tantangan kita ini kan lebih besar dibandingkan kemarin Aceh semua, dan Aceh kita seperti tuan rumah dan Aceh mendapatkan ranking secara keseluruhan itu adalah di ranking 5 makanya di PON NTT ini kita sangat berat karena kita ya bertanding di rumah orang. Ia juga menegaskan pentingnya pembinaan usia dini agar regenerasi atlet terus berjalan dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Banda Aceh dan Aceh di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030, Junaidi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan panahan sebagai salah satu cabang olahraga andalan Kota Banda Aceh melalui program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. Dan kami sangat berharap dengan terbentuknya kepengurusan baru ini yang disupport oleh teman-teman semuanya, baik dari pelindung dan pengawas dan juga seluruh bidang yang ada di Perpani Kota Banda Aceh, dengan harapan ke depannya kita berharap Perpani Kota Banda Aceh ini bisa menciptakan atlet-atlet yang profesional dan atlet-atlet yang bisa membawa nama harum Kota Banda Aceh dan bisa menyumbang medali-medali untuk Kota Banda Aceh depannya, baik itu dari tingkat pelajar maupun tingkat masyarakat yang dalam mengurus di Pora di Aceh ini. Menurut Junaidi, pembibitan atlet akan dimulai dari lingkungan sekolah sesuai arahan Pengprov Perpani Aceh. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menghadirkan lebih banyak kejuaraan panahan sebagai wadah pembinaan sekaligus menambah jam terbang atlet. Dalam waktu dekat, kata dia, Pengcap Perpani Kota Banda Aceh akan juga mempersiapkan atlet secara maksimal menghadapi Pekan Olahraga Aceh Pora ke-15 tahun 2026 yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya dengan target meraih hasilan terbaik. Dirinya akan berupaya bekerja keras menghadapi Pora agar mampu memberikan prestasi terbaik bagi Kota Banda Aceh sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan olahraga panahan di Provinsi Aceh. Kegiatan pengukuhan pengurus cabang Pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2006-2030 di Aula SMK SNTI Banda Aceh tersebut juga dihadiri perwakilan pengurus cabang Perpani sejumlah kabupaten kota di Aceh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Kota Banda Aceh Reza Kamilin, Ketua Umum KONI Kota Banda Aceh Heri Julius, yang juga anggota DPRA. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan. Pendengar, roadshow kuliner Nusantara yang digelar di lapangan Blang Padang, Banda Aceh menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Banda Aceh. Kita ikuti laporan kontributor Yesya Umami. Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Beragam aroma makanan khas Nusantara menyambut para pengunjung yang datang ke kawasan lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Roadshow kuliner Nusantara menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati aneka hidangan dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu seperti apa kemeriahan acara ini dan apa yang membuat masyarakat begitu antusias datang ke sini? Berikut liputannya. Roadshow kuliner Nusantara menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menawarkan beragam makanan khas dari berbagai daerah. Mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian, seluruhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang bersama keluarga maupun teman. Yang kita bawain di Banda Aceh ini kita macam-macam sih Kak. Kita ada sawari Tahiti, habis itu kita ada Mona Lisa raclette cheese, ada bakso goreng jubo juga, ada oishi mochi, ada roti daging dari Malaysia juga. Di sini sih peminatnya yang paling banyak kita di Mona Lisa raclette cheese Kak. Itu kejunya kita ambil dari Prancis langsung soalnya. Selain menawarkan cita rasa yang beragam, setiap stand juga menyajikan proses memasak secara langsung di hadapan para pengunjung. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung dapat melihat bagaimana makanan favorit mereka disiapkan sebelum disajikan. Bagi sebagian masyarakat, roadshow kuliner Nusantara menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati berbagai sajian khas Nusantara dalam satu lokasi. Baru hari ini baru sekali itu diajak sama teman-teman di sini. Kalau sampai sejauh ini semuanya menarik. Tetapi yang baru saja saya beli itu ada minuman yang pertama, kemudian ada burger. Burgernya itu pakai burger daging asli. Untuk pelaku UMKM sendiri,
Kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Tujuan utamanya kita kolaborasi dengan UMKM lokal yang ada, dan pokoknya kita ingin mencapai atau mengembangkan UMKM kecil menjadi UMKM level up. UMKM-nya ada dari berbagai macam provinsi, ada dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, bahkan daerah timur dan sebagainya. Di sini kita semua tercampur aduk. Keberagaman kuliner yang ditawarkan menjadi cerminan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal. Roadshow Kuliner Nusantara bukan hanya menghadirkan beragam cita rasa dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari sekedar berburu kuliner, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan ruang berkumpul untuk masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami Wartin melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Pemko Lok Sumawe saat ini terus mematangkan persiapan pemilihan kecil langsung Pilciksung serentak. Tercatat sebanyak 47 kampung akan melaksanakan pemilihan tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Pemerintah Kota Pemko Lok Sumawe terus mematangkan persiapan pemilihan kecil langsung atau Pilciksung serentak. Tercatat sebanyak 47 kampung di wilayah Kota Lok Sumawe akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut dalam waktu dekat. PLT Asisten 1 Sekdaku Lok Sumawe Mirda Iksan menyatakan bahwa secara teknis, logistik maupun kesiapan perangkat di lapangan sejauh ini berjalan aman dan kondusif. Kendati demikian, ia mengaku sempat ada tantangan terkait adanya beberapa pasal dalam peraturan wali kota Perwal yang dinilai multitafsir atau bias oleh panitia pemilihan kecil P2K. Menurut Mirda, hasil pembahasan bersama ahli hukum tersebut telah menghasilkan keputusan final yang memperjelas poin-poin krusial dalam aturan tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang memang ada pasal-pasal yang bias, itu nanti kita bahas secara khusus, nanti kita sampaikan lagi pada P2K sehingga pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara masing-masing P2K lah. Itu tadi mungkin pemahaman pasal-pasal terhadap pasal-pasal dalam Perwal yang memang dianggap bias. Makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus, termasuk dengan dirasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada P2K, sehingga saya rasa nggak ada kendala penetapan bakal calon dan tahapannya. Mirda Iksan menambahkan bahwa setelah proses penataan bakal calon rampung, tahapan Pilciksung akan memasuki masa sangga. Fase ini menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi dan keterlibatan publik dalam menyaring calon pemimpin kampung. Pemko Lok Sumawe memberikan ruang bagi masyarakat selama 1 pekan penuh untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap figur yang lolos verifikasi. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 165 petugas lapangan statistik dari BPS Nagan Raya melaksanakan pendataan sensus ekonomi di masyarakat Kabupaten Nagan Raya mulai dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Informasinya disampaikan Arif Rizalul. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya menyebarkan sebanyak 165 orang petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya, Nuri Rosmika, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha masyarakat. Ia menjelaskan pendataan meliputi berbagai aspek, diantaranya karakteristik usaha, kendala yang dihadapi pelaku usaha, potensi pengembangan usaha, serta karakteristik sosial rumah tangga yang menjalankan aktivitas ekonomi. Seluruh data yang dihimpun nantinya akan menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menyusun program pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khusus di Nagan Raya kita menerjunkan 165 petugas lapangan ya, karena nanti akan mendata sekitar 54.000 sampai 55.000 usaha.
Nah, kemudian tujuan sensus ekonomi ini sebenarnya sama dengan sensus ekonomi sebelumnya ya. Yang pertama, kita ingin mendata semua usaha yang ada di Nagan Raya. Kemudian setelah didata, baik itu karakteristik usahanya, baik itu kendala yang dihadapi, baik itu potensi usaha tersebut, nantinya selama 10 tahun ke depan, data ini akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebijakan usaha, kebijakan UMKM, kebijakan bantuan ataupun peluang yang dibutuhkan selama 10 tahun ke depan. Ia juga mengajak agar masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur kepada petugas sensus sehingga agar data yang dihasilkan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan ia juga mengharap agar dukungan seluruh masyarakat Nagan Raya untuk menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dengar Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Berikut laporan Sanusi. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kemarin berkantor di RSUD Datu Beru Takengon untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal. Mengawali kegiatan, Bupati meninjau secara langsung kondisi kebersihan lingkungan rumah sakit. Peninjauan dilakukan mulai dari area taman, selasar hingga kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak layak langsung menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki. Bupati menegaskan, setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Bupati juga meninjau penerapan laporan kinerja harian atau LKH yang menegaskan bahwa kinerja yang baik harus dibarengi dengan pelaporan yang tertib, akuntabel, dan terdokumentasi. Bupati menekankan pentingnya publikasi berbagai program dan inovasi layanan yang dimiliki oleh RSUD Datu Beru Takengon. Keramik dingin Pak, nih Pak. Apa masalahnya? Keramiknya retak Pak. Di sini apa ya? Pengerjaan perbaikan keramik dingin Pak. Pengerjaan. Ini sudah. Satu lagi. Minta kelakuan Pak. Kamu di sini foto dia. Coba cek. Ini kan di sini. Ya, apa barangnya? Sorry kan pasti nggak banding lagi orangnya ke depan. Jadi tidak ada satu tuh kalau itu yang tidak fokus. Terus masalah air yang nggak datang itu sama. Bupati turut memantau ruangan pelayanan untuk memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia, termasuk program tayamum bagi pasien yang membutuhkan sesuai dengan kondisi medis dan Pendengar, informasi lainnya dari Takengon dinilai mengganggu kenyamanan warga. Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot racing. Berikut laporan Fitra Jayadi. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang masih menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan standar teknis kendaraan. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres tempat. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Ayub mengatakan penggunaan knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Dalam kegiatan itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas sejumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar lebih tertib berlalu lintas. AKP Ayub mengingatkan kepatuhan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Penggunaan kendaraan yang sesuai standar menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Aceh Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot racing, melengkapi surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon.
Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pendengar Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI tahun 2026 Gampung Payasunara, upaya pembinaan generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Quran. Berikut laporan Razi Arda. Pemerintah Gampung Payasunara kembali menggelar Festival Anak Soleh FASI tahun 2026 sebagai upaya membina generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Quran. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut resmi dibuka Jumat malam dengan diikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai jenjang pendidikan Al-Quran di kampung setempat. Ketua Panitia FASI 2026 Payasunara Tengku Iskandar SAG mengatakan peserta yang mengikuti perlombaan berasal dari tingkat Taman Kanak-Kanak Al-Quran TKA, Taman Pendidikan Al-Quran TPA, dan Taman Pendidikan Islam TPI. Menurutnya FASI menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan serta menumbuhkan semangat berkompetisi di dalam kalangan santri. Ada beberapa cabang perlombaan yang akan kita perlombakan kepada anak-anak kita, yaitu lomba tartil Al-Quran, kemudian ada lomba tilawatil Al-Quran, lomba azan, lomba mewarnai, kemudian ada lomba ceramah agama Islam di dalam bahasa Indonesia. Bagi santri ataupun para peserta yang telah memenangkan perlombaan, insya Allah akan mengikuti ke tingkatan kota. Tengku Iskandar menambahkan para juara pada setiap cabang perlombaan nanti akan dipersiapkan untuk FASI tingkat kota Sabang. Karena itu, pihak panitia telah meminta para guru pengajian agar terus meningkatkan pembinaan kepada para santri sehingga mampu memberikan penampilan terbaik pada ajang yang lebih tinggi. Sementara itu, Kecik Gampung Payasunara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan, Festival Anak Soleh Indonesia telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak 2023. Namun, kegiatan tersebut sempat tidak digelar pada tahun 2025 dikarenakan terkendala anggaran sebelum akhirnya kembali diselenggarakan pada tahun 2026 ini. Dan insya Allah acara ini pun akan kita laksanakan setiap tahun seperti yang saya bilang tadi, ya. Jika pun ada pemanfaatan untuk anak-anak, untuk pendidikan anak-anak, pendidikan anak-anak. Azhar berharap para orang tua dapat terus memberikan dukungan kepada putra-putri untuk mengikuti berbagai kegiatan positif termasuk Festival Anak Soleh Indonesia. Dengan dukungan keluarga diharapkan semakin banyak generasi muda Gampung Payasunara yang berprestasi, berkarakter Islami, serta mampu mengharumkan nama Gampung pada ajang FASI tingkat kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.